Beberapa tahun yang lalu, saya pernah mendaki Gunung Rinjani, tepatnya di Nusa Tenggara Barat. Karena alasan HP saya jatuh di air panas pada saat itu, maka semua dokumentasi perjalanan ke Gunung Rinjani hilang dan tidak bisa diselamatkan dan berimbas pada kemalasan. Dan beberapa waktu yang lalu, saya upload sebuah video perjalanan dari Jogja menuju Madura. Saya menemukan komentar dari username bernama Mukhlis Ahmad. Pada saat itu, saya berpikir, dari mana saya bisa mendapatkan footage? Sedangkan semua footage saya hilang. Tapi saya kepikiran, ada salah satu orang yang selalu mendokumentasikan perjalanan di Rinjani pada saat itu. Dan dia menguploadnya di Facebook. Setelah saya mendapatkan izin, saya membalas komentar dari Mukhlis Ahmad. Yang berkomentar tersebut adalah Bang Mukhlis. Bang Mukhlis adalah satu dari 6 orang yang mendaki Rinjani pada saat itu. Ada Bang Mukhlis, ada Bang Salim, ada Kak Fauzan, ada Bang Nurul, ada saya, dan Imam Tajusufi. Setelah kita berenam menetapkan tanggal dan kita janjian titik kumpul di Surabaya, tepatnya di Pelabuhan Tanjung Perak. Setelah itu, saya dan Kak Fauzan berangkat dari Jogja menuju Surabaya. Dan setelah sampai di Surabaya, perjalanan pun dimulai. Perjalanan start dari Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Lembar di Lombok. Pada saat itu menggunakan kapal Oasis dengan perjalanan di atas kapal 24 jam. Setelah sampai di Pelabuhan Lembar, kita dijemput mobil untuk menuju Desa Sembalun. Desa Sembalun adalah start perjalanan kita dan basecamp kita ada di situ. Ketika sampai di Desa Sembalun, kita sampai malam sekitar jam 10. Lalu kita istirahat untuk persiapan besok pagi. Setelah selesai berbelanja dan semua sudah siap, kita start pendakian sekitar jam 2. Saat kita mau memulai pendakian, tiba-tiba hujan datang. Akan tetapi kita harus memulai penjalanan agar sampai di atas kita tidak gelap. Perjalanan belum sampai di pos 1, hujan pun reda. Kita beristirahat sebentar, lalu kita lanjutkan perjalanan lagi. Lalu sampai di pos 1, kita terus melanjutkan perjalanan. Setelah di pos 3 baru kita mendirikan tenda. Setelah dari pos 3, kita melanjutkan perjalanan lagi. Perjalanan terus berlanjut sampai di Bukit Penyesalan. Di sini kita sudah sangat lelah karena ada 7 bukit yang seakan-akan tidak ada habisnya ketika kita lewati. Kita sedang berada di Bukit Penyesalan. Kita sudah naik bukit pertama dan ini jangan sampai menyesal. Teman-teman kita sedang makan ini apel. Assalamualaikum. Sik. Nah, ini dia. Makan apel, guys. Ini anak SD. Anak baru lulus SD. Anak SD. Ini Apple iPhone apa MacBook? Apple iPhone. Nah, ini the big boss of the leader. Hai. Say something. Tapi perjalanan harus terus dilanjutkan dengan penuh perjuangan untuk menuju camp area, tepatnya di Pelawangan Sembalun. Di situ kita mendirikan tenda untuk istirahat persiapan pendakian malam harinya. Lalu setelah kita beristirahat, kita memulai pendakian pada jam 2 pagi. Pada saat itu dingin sekali. Ternyata pendakian untuk mencapai puncak Rinjani itu sangat melelahkan. Pada saat itu kaki saya itu kayak terasa beku, tapi badan saya penuh dengan keringat. Perjalanan terjal dan ketika kaki kita menginjak di bawah itu akan terperosok lagi karena di situ bukan tanah tapi kayak kerikil-kerikil kecil yang ketika diinjak akan tenggelam lagi, diinjak tenggelam lagi.
pada saat itu kita melakukan perjalanan 2 meter butuh mungkin 1-3 menit. Pada saat itu ingin balik ke bawah, ingin turun saja. Tapi dalam pikiran saya udah berangkat terlalu jauh. Kalau saya pulang, ini juga sangat melelahkan juga. Kalau lanjut, saya takut nggak kuat. Akan tetapi saya menyemangati diri saya. Alhamdulillah pagi hari sekitar jam 5:30 pagi saya sampai di puncak Rinjani 3726 mdpl. Sampai di puncak saya bersujud syukur. Saya sangat gembira, terharu, dan perasaan saya sangat bahagia. Seingat saya cuma ada mbak-mbak melihat saya pada saat itu. Dia memperhatikan saya. Dia bilang ke saya, "Selamat mas, selamat. Mas sudah sampai di puncak." Dan karena kita terpisah, yang awalnya kita berangkat bareng-bareng, akhirnya kita dipecah menjadi 3 kelompok. Saya adalah kelompok bagian kedua. Yang pertama itu sampai sekitar jam 5, tapi saya 5:30. Pada awal-awal sampai di puncak, awan masih belum menutupi puncaknya. Jadi semuanya terlihat sangat indah sekali. Saya sempat mendokumentasikannya. Akan tetapi karena HP saya jatuh, tapi tidak apa-apa, saya sudah sangat bersyukur. Dan setelah semuanya sampai di puncak, 6 orang itu sudah sampai di puncak bersama guide-nya. Akhirnya kita foto bareng, semuanya sudah tertutup kabut. Setelah sekitar 1 jam berada di puncak, akhirnya kita turun. Perjalanan lebih mudah, tapi juga karena sudah capek dan lelah. Tak kuat geng, ngelosot geng. Tapi yang jelas kita sedang ada di atas Rinjani, geng, untuk turun, geng. Aku pasrah Tuhan. Aduh. Ya Allah, Rinjani itu sangat sadis. Rinjani sangat sadis, tretan. Naiknya kita disiksa, turun pun juga disiksa. Sangat sadis. Wow, tapi indah kawan. Luar biasa. Ternyata Rinjani itu memang berat untuk digapai. Pengen lagi ke sini lagi, berat sampai bawah. Pengen naik lagi. Besok, nanti kita saudara anak ya. Asik-asikan di gunung, Trayudan, asik-asik, girls. Hati-hati. Awas tangan lecet. Tangan, awas. Sip. Habis dari puncak Rinjani, kemudian turun ke camp area di Pelawangan. Kita istirahat sebentar, kita makan, lalu kita turun untuk menuju Danau Segara Anak. Perjalanan ke Segara Anak ini sangat terjal. Sebetulnya ini jalurnya sangat curam sekali, dan kita lihat di bawah sana itu kita tidak bisa melihat danaunya Segara Anaknya karena tertutup oleh awan. Di situ. Nah, medannya kayak gini nih. Nah, ini udah mendingan, kita udah agak di bawah, tadi di atas lumayan. Nah, di sana kita bisa lihat view-nya. Itu sebetulnya jatuh. Jadi di sana itu ada danau Segara Anak, tapi tidak kelihatan karena kabut. Beruntung tidak hujan, jadi kita bisa tetap melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan selamat. Segara Anak mana? Jauh. Hah? Jauh. Oh iya, di sana ternyata di sana itu, bukan di sini ya. Nah, itu baru kelihatan. Jauh ternyata guys. Itu baru kelihatan itu sebagian ya. Tapi memang ada 2 danau. Dari puncak itu kita tadi lihat kan ada 2 danau memang. Entah yang mana. Nih. Ini jalannya kayak gini nih. Jurang, tebing. Tebingnya mantap. Oh,
Waduh. Awas. Longsor kayaknya kanan ini, hati-hati. Settingan. Bukan settingan ini. Konten. Ini bukan konten ini. Longsor itu kanan itu. Posisi betis sudah capek, badan sudah lelah. Akhirnya ketika turun itu sangat khawatir, takut. Halo, kita sedang menuju Mana itu? Danau Segara Anak. Danau Segara Anak. Kita itu sudah danaunya. ada di tengah-tengah Nggak begitu perjalanan kelihatan. untuk menuju danau, guys. Itu ya. Oh Masuk, ya, guys. itu bawah. Kita bermalam di Segara Anak. Besok pagi kita balik pulang ke base camp. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. Karena memang jurangnya sangat seram, sangat dalam. Kalau jatuh ke bawah itu naudzubillah. Takut coy. Takut. Iya enggak coy. Nyelok api bokang coy. Ya Allah, berselamat aki ya Allah. Tapi alhamdulillah kita sampai di Danau Segara Anak. Sebelum kita pergi balik ke Korean, kita makan besar dulu dan kita masak ikan, guys. Mancing, ampun nak. Mancing keributan. Kita mancing, guys, di danau ini tadi. Kasih orang. Siap. Kita nggak mau mancing. Terima kasih orang kita kasih. Mudah-mudahan di surga. Tuh. Nah, di sini kejadian HP saya jatuh. Pada saat itu pagi-pagi kita terbangun, ada salah satu dari kita, Bang Salim, yang ingin mengambil air minum untuk persiapan turun. Dia mengumpulkan botol-botol dan mengambil air di salah satu sumber air. Nah, ini sumber air di dekat di daerah Segara Anak, Danau Segara Anak. Karena danau air di Danau Segara Anak itu nggak bisa diminum, nyampur belerang. Jadi kita ngambilnya ke sini agak jauh. Nah, di bawah sana ada pemandian air panas. View-nya di sana gunung. Dan karena saya ingin mendokumentasikan, saya juga penasaran. Akhirnya saya membawa HP saya untuk mendokumentasikan bagaimana sumber air yang ada di situ. Dan memang benar pada saat itu saya sempat mendokumentasikannya. Nah, namun karena tiba-tiba perut saya sakit dan saya ingin BAB, pada saat itu saya lari dan melewati air panas. Akhirnya ketika saya tergesa-gesa, HP saya lompat dari saku jaket saya dan jatuh. Ketika saya angkat, HP saya sudah mati dan saya sudah pesimis. File-filenya akan aman apa tidak. Di situ sangat banyak sekali dokumentasi perjalanan dari awal sampai turun di Rinjani. Kita ada di pemandian air panas. Pemandian air panas di samping Segara Anak. Di bawah kaki Gunung Rinjani. Ini online. Hai, say hello. Indahnya Mega Merah di Lombok dengan suasana pedesaan yang kruik. Begitu indah. Gulu. Sudah nak, Pak? Sudah nak, Pak? Siap, luar biasa.